Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ibu sedang berada di sekolah, tepatnya di taman sekolah. Ini gazebo lagi dicat. Biasanya kalau lagi sekolah ini selalu ramai, jadi tempat berkumpulnya Ananda semua. Tapi kali ini Ibu yang ngumpul di sini. Baiklah Ananda semua, di kesempatan kali ini Ibu akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan dari siswa TKJ. Pertanyaan pertama, masih bingung dengan jurusan TKJ Bu? Gitu. Kalau kuliah dengan jurusan yang berbeda bisa nggak Bu? Nah jadi Ananda sebenarnya kalau Ibu mengamati, beberapa orang itu bingung dengan jurusan yang dia pilih itu disebabkan oleh beberapa faktor biasanya ya. Nah jadi faktor yang pertama bisa jadi itu masuk jurusan, ini siswanya TKJ, berarti masuk jurusan TKJ itu karena bukan pilihan sendiri, alias disarankan atau direkomendasikan oleh orang tua atau orang lain atau teman dan sebagainya, sehingga tidak punya ilmu pengetahuan tentang jurusan yang akan dipelajarinya gitu. Kemudian bisa jadi juga masih belum punya gambaran atau belum punya pengetahuan bahwa dengan berada di jurusan TKJ ini akan kemana setelah tamatnya nanti. Dan faktor lainnya bisa jadi juga kondisi pandemi membuat belajar jadi tidak asik, tidak menyenangkan, tidak mudah dipahami gitu ya kan. Mungkin dulu berpikirnya masa SMK itu akan banyak belajar praktek, tapi setelah masuk di SMK realitanya ditemukan adalah belajar daring gitu karena kondisi pandemi, sehingga mungkin sedikit mengecewakan, sedikit membingungkan, ini pelajarannya seperti apa sih, jadi mungkin belum paham gitu ya. Nah saran dari Ibu, coba kamu tekuni dulu belajar di TKJ ini, cari media pembelajaran, referensi pembelajaran lainnya yang lebih mudah dipahami, menyenangkan, agar bisa memahami TKJ itu seperti apa sih gitu. Nah dan ini juga tujuannya dalam rangka mencari gitu ya, mencari dan menggali apa yang menjadi bakat dan potensi kamu, sehingga seandainya ternyata bakat kamu tidak di TKJ, pas kuliah nanti kamu bisa milih jurusan yang lain. Nah tapi setidaknya kamu sudah memiliki ilmu tentang TKJ tadi gitu. Nah karena setiap orang itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, bisa jadi kamu milih jurusan TKJ sementara kecerdasan kamu ada di bidang lainnya. Nah maka saran Ibu lagi, ketika sekolah itu jangan fokus hanya belajar di satu bidang saja, jadi pelajari juga lah bidang lainnya melalui teman atau mengikuti berbagai ekstrakurikuler, kegiatan training yang ada, webinar dan sebagainya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menggali apa bakat dan potensi yang kamu miliki, agar kamu mengetahui kamu itu mampu di bidang apa. Nah jadi kadang memang tidak ada jaminan kamu berada di jurusan TKJ kamu akan sukses di jurusan TKJ juga. Bisa jadi kamu sukses di bidang lainnya, berwirausaha misalnya dan sebagainya. Nah ini tidak menutup kemungkinan. Yang pasti kamu harus senantiasa punya jiwa pembelajar. Jadi dari hari ke hari kamu senantiasa belajar dan belajar. Belajar dari kesalahan dan belajar dari pengalaman. Pertanyaan kedua dari siswa TKJ juga, cuma pertanyaannya bukan seputar TKJ ya. Ini seputar, ini pertanyaannya. Kenapa target hidup harus diukur secara kuantitas dan memiliki waktu untuk mencapainya? Nah, jadi kan kalau kita punya target, kita tuliskan dan kita targetkan di usia berapa, kapan kita ingin mencapainya gitu ya. Punya strategi lah gitu. Nah, ini tujuannya agar apa? Agar kamu punya semangat dalam menjalani kehidupan. Karena kalau kamu punya target tapi tidak punya deadline waktu, target itu akan kamu capainya kapan, maka kamu akan berleha-leha dalam menjalani kehidupan. Nah tujuannya dibuatkan target waktu dan diukur secara kuantitasnya agar apa? Karena kita butuh yang namanya perhitungan. Jadi setiap kehidupan kita itu butuh perhitungan gitu.
Nah, jadi ada yang perlu kita perhitungkan. Misalnya apa? Kondisi fisik. Kondisi fisik itu kita bisa memperhitungkan. Di masa muda ini fisik kita sangat kuat. Kita belum tahu di masa tua apakah fisik kita masih sekuat saat ini. Nah, maka perlu kita ukur. Mumpung di usia muda, kita harus memperbanyak target-target yang harus kita capai. Agar apa? Agar ketika usia tua, jika umur panjang ya, nah jadi di usia tua kita tinggal menuai hasil, bukan berjuang lagi di usia tua gitu. Jadi lebih kepada menuai hasilnya saja. Baiklah Ananda, kali ini kita sambung di dalam ruangan karena kondisi di luar ruangan tadi tidak kondusif. Jadi kita lanjutkan ya. Pertanyaan yang selanjutnya ini umum sih ditanyakan. Jadi ibu rangkum, ibu gabungkan mana yang pertanyaannya sejenis. Apa target hidup sama dengan cita-cita? Nah, maka di sini ibu jawab, cita-cita itu adalah bagian dari target hidup. Nah, jadi bagian dari target hidup yang merupakan karir di masa depannya. Nah, jadi target hidup itu adalah judul besarnya. Sementara cita-cita adalah salah satu poin di bawah dari target hidup itu. Nah, jadi berarti cita-cita atau tujuan karir di masa depan itu merupakan yang kita targetkan. Nah, sementara target hidup itu adalah hal-hal yang harus kita dapat di masa depan nanti. Jadi hal-hal yang harus kita dapat ini tidak hanya di bidang karir, tapi di bidang apa saja. Intinya yang kita inginkan, berbagai hal lah gitu ya. Nah, kalau bisa buatlah target hidup dan cita-cita itu yang mulia. Ya, maksudnya hal-hal yang sifatnya positif, yang baik gitu ya kan. Kenapa? Karena hidup kita cuma sementara, nggak lama gitu ya. Sehingga buatlah hidup kita lebih bermanfaat, berguna untuk orang banyak. Nah, jadi kalau target hidup termasuk cita-cita di dalamnya itu kita harusnya punya deadline dan punya strategi untuk mencapainya. Nah, jadi untuk merealisasikannya kita punya perhitungan gitu ya dan target-target. Pertanyaan selanjutnya ada yang bertanya, bagaimana caranya sih Bu agar kita bisa meyakinkan diri kita untuk percaya atau yakin gitu ya bahwa target hidup tadi itu bisa untuk dicapai. Kadang kan iya ya kepikiran mau targetnya begini, pengen jadi sukses, buka usaha, misalnya rumah makan, punya perusahaan besar gitu ya, terus menaikkan haji kedua orang tua misalnya gitu. Nah, ternyata di samping itu muncul rasa tidak percaya diri dan merasa bahwa target ini rasanya sulit untuk dicapai melihat kondisi saat ini. Nah, maka untuk itu ibu mau memberitahu bahwa apa yang kamu pikirkan itulah yang menjadi nasibmu. Maka mulai dari sekarang ibu sarankan Ananda berpikirlah hal-hal yang positif, karena ada sebuah pepatah atau kalimat gitu yang ibu dengar, pemikiran itu akan melahirkan yang namanya keyakinan. Nah, sehingga keyakinan ini akan menghasilkan yang namanya perbuatan atau ucapan. Nah, perbuatan, tingkah laku. Tingkah laku ini akan meneruskan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau diteruskan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini lama-lama menjadi karakter. Sehingga karakter ini nanti akan menjadi nasib. Nah, jadi kalau pemikiran kamu positif, sehingga kamu punya keyakinan yang positif, dan perbuatan tingkah laku kamu itu menjadi positif sampai seterusnya, percayalah nasib kamu juga akan positif. Tapi kalau apa yang kamu pikirkan itu sifatnya negatif, ya ujung-ujungnya perbuatan, nasib itu juga sama seperti apa yang kamu yakini. Nah, sebenarnya Allah juga ada mengatakan gitu ya kan dalam entah perkataan ulama gitu ya atau hadis, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Nah, berarti kan betul ya, kalau kita berpikir yang positif gitu ya kan, maka hal yang positif akan kita tuai gitu. Nah, jadi Allah itu sesuai prasangka hambanya. Kalau kita positif terhadap Allah, maka positif juga yang akan kita peroleh. Nah, jadi begitu Ananda.
agar kita punya keyakinan, agar kita punya pemikiran yang positif, maka butuh yang namanya ilmu. Jadi Ananda, jangan sepelekan dengan ilmu. Kadang ada ya yang merasa, udah bisa cari uang sendiri, udah punya penghasilan sendiri, sehingga belajar itu nggak butuh lagi, gitu kan. Berarti Ananda berpikir belajar itu untuk cari duit, gitu ya. Nah, padahal belajar itu untuk menuntut ilmu, gitu ya, untuk memperoleh ilmu dan menambah wawasan. Nah, karena dengan banyaknya ilmu, kita mempunyai pemikiran yang lebih baik dan lebih maju lagi, sehingga punya keyakinan yang lebih baik dan lebih maju juga. Sehingga perbuatan tingkah laku kita menjadi semakin maju. Dan hasilnya apa? Nasibnya juga lebih baik dan lebih maju lagi gitu. Nah, jadi saran Ibu, belajarlah agar pemikiran dan keyakinan kamu mulai bertambah dengan kamu belajar, menuntut ilmu, dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Karena belajar tidak harus di bangku kelas, di sekolah. Belajar itu bisa dari mana saja, dari sharing, komunikasi dengan teman, dan sebagainya. Jadi apapun kejadian bisa dijadikan pembelajaran. Oh iya Nanda, ada satu pertanyaan lagi yang tertinggal kemarin, yaitu tentang insecure. Nah, jadi ada salah seorang teman kita yang merasa insecure dan bertanya apakah rasa insecure itu aman atau perlu bisa memberikan efek positif enggak rasa insecure tadi itu gitu. Nah, maka harus kita ketahui dulu gitu ya, insecure ini sebenarnya apa ya definisinya, itu dia tuh adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang yang tidak aman, yang membuat seorang merasa gelisah, takut, malu, hingga tidak percaya diri gitu ya. Nah, jadi rasa insecure ini sebenarnya normal-normal saja. Tandanya setiap manusia itu punya naluri namanya itu ya. Nah, cuman ada kadar pada diri seseorang itu yang normal, ada pada diri seseorang itu yang kadarnya berlebihan. Nah, yang berlebihan ini perlu ditangani gitu ya. Kalau dia berlebihan, kemudian berlarut-larut atau lama gitu dibiarkan saja, ini bisa menghambat potensi yang kamu punya gitu. Nah, maka kondisi seperti ini, insecure yang berlebihan itu tidak boleh dibiarkan, namun harus segera diatasi. Nah, insecure ini ternyata ada dua faktor. Faktor penyebab insecure ini ada dua. Yang pertama itu dari luar diri, kemudian dari dalam diri. Nah, kalau yang dari luar diri ini seperti misalnya perlakuan dipandang oleh orang lain dengan sebelah mata, atau perlakuan yang terlalu overprotective dari orang tua atau teman, kemudian selalu disalahkan atau dibanding-bandingkan. Nah, ini faktor dari luar yang menyebabkan seseorang insecure. Sementara faktor dari dalam diri seseorang yang membuat seorang itu insecure adalah perasaan kesepian, terlalu perfeksionis gitu, sehingga menyebabkan rasa insecure itu datang dari dalam dirinya. Perasaan insecure itu bisa membuat seseorang tidak mampu untuk mengembangkan potensi pada dirinya secara maksimal. Nah, ini tentu bisa menghambat aktivitas sehari-hari. Bahkan kalau dibiarkan terus-menerus, insecure itu bisa menghilangkan pekerjaan gitu. Jadi menghambat kita dari aktivitas rutinitas kita. Nah, perasaan tidak aman yang ditimbulkan oleh insecure ini misalnya gitu ya, bisa membuat orang mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, misalnya kecemasan, depresi, bahkan juga gangguan makan, dan kelelahan yang kronis. Jadi tingkat lelahnya lebih tinggi. Nah, jadi kalau insecure yang kamu miliki itu tidak menghambat aktivitas kamu dan keseharian kamu, berarti itu mesti taraf normal. Tapi kalau sampai menghambat kamu dalam beraktivitas, menggali potensi kamu, maka ini harus segera diatasi. Nah, jadi ada beberapa hal yang Ibu rangkum untuk mengatasi rasa insecure ini. Yang pertama itu be positive thinking. Berusaha untuk tetap berpikir positif. Nah, kadang ketika menghadapi suatu masalah, ketika menghadapi
sebuah realita atau tingkah laku dari orang lain, ada orang yang bisa bersikap secara positif, ada orang yang tidak bisa bersikap secara positif, alias bersikap secara negatif. Nah, orang yang insecure cenderung akan bersikap secara negatif. Nah, maka tetaplah untuk berpositif thinking gitu ya kan. Karena dengan berpositif thinking, orang yang positif thinking itu bisa mengambil hikmah dari setiap masalah yang dihadapinya gitu. Nah, jadi ketika mendapati masalah, lihatlah dari sisi positifnya gitu, agar kita tidak insecure. Maka ada hal-hal positif yang kita dapatkan dari masalah yang kita hadapi. Yang kedua, berhentilah menyalahkan diri sendiri, karena setiap manusia itu punya kesalahan. Kita kadang ada kalanya kita khilaf, kemudian melakukan kesalahan. Nah, maka di sini itu adalah sesuatu hal yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Pengalaman terbaik itulah yang menjadi pembelajaran. Nah, kesalahan yang pernah kita lakukan itu kita jadikan pembelajaran untuk lebih baiknya ke depan lagi gitu ya. Nah, namun bukan berarti dengan kesalahan yang telah kita lakukan kita terus-menerus menyalahkan diri kita, tidak, melainkan mengambil pelajaran dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan kemudian yang ketiga, jangan terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain, karena efeknya terlalu sering kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya, membuat kita semakin ciut nyali kita, semakin berpikir negatif gitu ya kan, dan kemudian merasa diri ini selalu kurang saja gitu di mata kita, sementara orang lain selalu lebih. Nah, maka kurang-kurangilah memantau orang lain dari sosmednya mungkin, karena di sosmed itu apa yang ditunjukkan pasti sisi positifnya saja, tidak ada ditunjukkan sisi negatifnya gitu ya. Kemudian yang keempat, hindari orang-orang yang membuatmu insecure. Nah, kadang ada beberapa orang ya suka berkomentar atau menasehati lah maksudnya gitu ya kan, cuma dengan cara-cara yang tidak mengenakan. Nah, jadi kalau kita udah terlatih berpositif thinking, sebenarnya cara apapun yang digunakan orang untuk menasihati kita bisa kita terima secara positif. Tapi bagi orang yang masih insecure, cara berpikirnya belum sepenuhnya positif, ketika bertemu dengan orang yang blak-blakan, yang tidak tahu tata krama dalam menasehati itu langsung to the point, bahkan menyakiti hati kita, nah ini berarti kita harus berusaha menghindari orang-orang seperti ini gitu. Karena orang-orang seperti ini bisa membuat kita jadi lebih insecure. Maka carilah lingkungan-lingkungan yang baik, yang senantiasa memberikan efek positif, mengingatkan dan selalu memberikan nasihat yang membangun. Nah, yang terakhir, lakukanlah hal-hal yang bisa membuat kamu bahagia dan hal-hal yang menyenangkan yang biasa kamu kerjakan. Nah, karena itu akan mengalihkan diri kamu, fokus kamu dari hal-hal yang membuat kamu tidak aman dan tidak nyaman tadi. Nah, apa yang kamu senangi, fokuslah mengerjakan itu, tekuni dengan teliti, dengan rajin. Nah, jadikan berbagai hal itu sebagai pembelajaran bagi kamu. Nah, jadi selalu berpositif thinking, ambil hikmah dari setiap masalah, selalu menjadikan itu sebagai pembelajaran. Nah, insya Allah insecure itu ala kadarnya yang bisa membuat kamu semakin baik ke depannya tanpa menghambat potensi-potensi yang kamu miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.